Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum ibu-ibu, bapak-bapak pengajian khair rahmati Allah. Kembali pada kajian Ramadan kita, insyaallah. Kemarin kita membahas mengenai tafakur. Kita membahas ayat Al-Quran mengenai tafakur, yaitu ayat salah satunya adalah ayat Ali Imran 190 hingga ayat 191, ya, jadi 2 ayat. Di mana dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengajak, ya, kita untuk bertafakur. Boleh juga diartikan sebagai perintah untuk melakukan tafakur, ya. Atau paling tidak kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW yang sering melakukan tafakur, ya. Nah, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya dalam penciptaan langit dan bumi dan juga pergantian siang dan malam ada tanda bagi orang yang hatinya terbuka, ulil albab, ya. Nah, seperti halnya juga dalam ayat Al-Qur'an mengenai puasa, ya, yang dimulai dengan ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, kita kemudian menjawab panggilan tersebut. Hai orang yang beriman, kita jawab panggilan tersebut karena kita ingin menjadi orang yang beriman dan kita laksanakan perintah setelah panggilan tersebut. Sama ini juga di ayat ini, ya. La ayati liulil albab, menjadi tanda-tanda bagi orang yang hatinya terbuka. Dan karena kita ingin menjadi orang yang hatinya terbuka, mari kita membahas atau bertafakur, ya, bertafakur melihat penciptaan langit dan bumi dan juga pergantian siang dan malam, ya. Ayatil albab, ya. Jadi sebagai tanda bagi orang yang hatinya terbuka. Kemudian kita juga ingin tahu orang-orang yang hatinya terbuka itu seperti apa. Ya, dijelaskan dalam ayat 91, ya, yaitu yang ingat orang yang ingat kepada Allah, ya, atau mengingat Allah dalam hal ini yazkurunallah, berzikir, dan zikir yang terbaik dalam Al-Qur'an, ya, pada saat berdiri, pada saat duduk, pada saat berbaring, ya. Kemudian wa yatafakkaruna, kemudian berpikir, ya, bertafakur, berkontemplasi mengenai ayat tersebut, ya. Jadi itulah tanda-tanda orang yang atau cara melatih agar hati kita terbuka, mata hati kita terbuka. Demikian kajian kita kemarin, ya. Jadi itu intinya. Nah, pada kajian kali ini insya Allah kita akan melihat bahwa dari buku Imam Al-Ghazali, kitab ke-39, ya, dari kitab Ihya Ulumuddin. Jadi yang satu sebelum yang terakhir, yaitu kitab 40, kitab kontemplasi, ya. Nah, di situ Imam Al-Ghazali meninggal tahun 1111, ya, 111, jadi abad ke-12, menyebutkan bahwa orang-orang ini abad ke-12, ya, katanya sudah lupa, ya, atau ignorant mengenai apa maksudnya berkontemplasi, apa yang harus dikontemplasi, dan bagaimana cara berkontemplasi. Nah, itu abad ke-12, apalagi pada saat ini, ya. Saat ini ramai orang bicarakan meditasi segala macam, ya. Tapi walaupun seperti metodenya seperti sama, tetapi tujuannya berbeda. Dan kita singgung sedikit kemarin, ya. Jadi seringkali meditasi-meditasi yang diiringi kalangan modern sekarang ini, kalau kita lihat ya, bermeditasi seperti itu, ya, itu seringkali mereka tujuannya lain. Mereka tujuannya adalah untuk mengeluarkan sisi diri mereka, ya, the self, the nafs, ya. Jadi mereka memvisualisasi tingkah-tingkah laku yang baik atau pencapaian mereka, sehingga mereka akan berfokus untuk mencapainya. Misalnya orang yang ingin berbuat baik, memvisualisasi bagaimana mereka berbuat baik, ya. Misalnya ingin menyumbangkan tenaganya untuk kegiatan sosial ini dan itu, atau menyumbangkan ini dan itu dari kekayaannya, ya. Tetapi seringkali dalam proses meditasi tersebut mereka melupakan Allah. Mereka murni melakukannya atas kehendak diri sendiri, ya. Jadi itu perbedaannya. Seringkali meditasi itu adalah kehendak diri sendiri. Mereka take God out of equation, istilahnya, ya, dalam bahasa Inggris. Lupakan Allah, it's about you. It's about you and your good self. Demikian, ya. Jadi itu berbeda dengan Islam dalam meditasi. Justru dalam Islam, meditasi itu adalah untuk menghilangkan
atau menghilangkan, ya mungkin terjemahan yang baik dalam bahasa Indonesia, menghilangkan diri sendiri tersebut dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Nah, ini bukan berarti malas, ya kita tetap berplan, merencanakan segala sesuatu, tapi kita tahu dan setulus-tulusnya bahwa yang akan terjadi adalah atas kehendak Allah. Kita berusaha, kita merencanakan, tetapi kejadiannya adalah atas kehendak Allah. Itu perbedaannya. Jadi kalau kita justru kita bermeditasi bahwasanya kita ini berada dalam rencana Allah. Ya, kita merencanakan, kita memanfaatkan apa yang ada pada diri kita, baik yang diberikan oleh Allah melalui visi kita, maupun pikiran kita, maupun harta kita, kita manfaatkan. Tapi segala sesuatunya itu atas kehendak Allah. Seperti halnya juga kalau kita berkontemplasi mengenai benda-benda langit seperti bulan, ya seperti yang dalam kajian surat Yasin kita, seperti matahari. Mereka juga mempunyai sarana mereka, ya. Mereka begitu majestik, ya matahari. Mana apakah ada kehidupan kalau tidak ada matahari di bumi ini? Ya. Apakah bisa pohon yang hijau itu berfotosintesis kalau tidak ada matahari? Kemudian kalau tidak berfotosintesis, apakah bisa tumbuh? Apakah ada makanan untuk kekuatan hidup kita? Ya. Hujan misalnya, mulai dari angin, ya dalam surat Yasin yang kita bahas, mulai dari angin, kemudian hujan turun ke tanah, kemudian tumbuh pohon-pohon, berfotosintesis dari matahari, kemudian jadi bahan makanan untuk kita, dan kita ada tenaga dan kita beraktivitas, terus berulang hari demi hari, minggu, tahun, bulan tahun, dan kemudian kita meninggal, ada generasi yang baru. Semuanya seperti itu, berulang, dan semuanya ada tujuannya. Ya, matahari juga ada tujuannya, dan bulan juga ada tujuannya, dan mereka selalu dalam orbitnya, misalnya bulan. Matahari juga dalam konstelasi yang lebih tinggi, mereka juga ada tujuannya, ya. Dan mereka tidak pernah keluar dari tujuannya. Malam tidak pernah mendahului siang, siang tidak pernah mendahului malam. Demikian pula kita mesti tahu tujuan hidup kita di dunia. Wa ma khalaqna insa wal jinna illa liya'budun. Ya, kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu tafsir Ibn Abbas menyatakan bahwasanya artinya adalah untuk mengetahuiku. Jadi tujuan hidup kita adalah beribadah agar kita mengetahui Allah. Dan sarana untuk mencapai itu adalah bertafakur. Karena kalau kita tidak bertafakur, kita hidup seperti terombang-ambing di dunia ini. Atau mungkin kita seperti yang tadi disebutkan, bermeditasi dengan menghilangkan Allah dari konteks tersebut, akhirnya kita mungkin 1-2 kali kita berhasil. Tapi banyak, dan bahkan ditulis juga dalam sebuah artikel di BBC, ya, salah satu media komunikasi di Inggris, bahwasanya orang juga sering gagal dalam meditasi yang menghilangkan Allah tersebut, ya, karena yang tidak mengikut sertakan Allah tersebut. Karena itu tadi, karena terlalu berharapkan pada diri sendiri, dan diri kita sendiri ada batasnya. Ya, jadi itulah dengan berkontemplasi ini, dan Imam Ghazali menyebutkan pada abad ke-12 seperti itu, ya, bahwa kita harus berkontemplasi, tapi dalam berkontemplasi kita harus mengikut sertakan Allah. Dan bagaimana caranya adalah dengan melihat tanda-tanda semesta, ya salah satunya, atau melihat diri kita sendiri. Ya, itulah salah satu isi dari atau salah satu poin dari kitab Ihya Ulumuddin. Ya, jadi tadi disebutkan open world, ya, untuk apa yang harus dikontemplasi, ya, secara kesimpulannya ya tadi dari pembicaraan kita barusan, open world ini open world atau untuk apa yang harus kita kontemplasikan atau kita meditasikan adalah tanda-tanda alam semesta dan juga diri kita. Itu yang harus kita meditasikan. Jangan bermeditasi Allah, karena meditasi Allah, zat Allah, maaf. Jangan meditasi zat Allah karena kita tidak sanggup. Ya. Tetapi kita meditasi ciptaan-ciptaan Allah. Ya. Misalnya diri kita sendiri atau benda-benda alam semesta. Dan jangan lupakan Allah dalam meditasi. Ya, itu yang paling penting. Kemudian itu untuk apa bermeditasi tersebut? Nah, kita kemarin membahas atau menyebutkan salah satu sufi, ya, Ibn Ajibah, yang menyatakan bahwa salah satu atau arti dari tafakur adalah perjalanan hati, the journey of the heart to the presence of God, ya, untuk mencapai kondisi di mana kita Allah selalu hadir dalam kehidupan kita, ya.
kembali. Jadi kita dalam kegiatan kita, walaupun externally kita melakukan kegiatan sesuatu dunia, karena memang kita hidup dunia, tetapi dalam hati kita fokus. God-centric, ya, Allah-centric. Jadi kita fokus terhadap Allah dalam hati kita. Ya, bagaimana caranya untuk menjadi hal tersebut, mencapai hal tersebut? Bagaimana untuk menjadi ulul albab? Tadi kita sampaikan orang-orang yang terbuka mata hatinya kepada Allah. Pertama, yazkarunallah dalam ayat tersebut, berzikir kepada Allah, kemudian wa yatafakkarun, kemudian bertafakur. Dan kita menyebutkan kemarin kalau kita penting ya mengikuti ceramah-ceramah dalam YouTube atau dalam kelas-kelas yang kita ikuti secara online. Penting karena kita ingin belajar. Tetapi penting juga untuk bertafakur apa yang kita pelajari, mencerna. Ya. Dan kadang-kadang kita perlu menyiapkan, seperti kita sampaikan kemarin, satu saat yang kita yakin kita bisa lakukan setiap hari. Baca Al-Quran dan artinya. Dan coba memahami, menghayati artinya. Insya Allah itu artinya atau impact-nya akan lebih baik, akan lebih banyak dibanding dengan menonton siaran ceramah berjam-jam di YouTube yang temanya berubah-ubah. Ya, bingung, in and out. Nah, dan Imam Ghazali di sini juga menyebutkan beberapa step dari tafakur ini. Jadi yang pertama, seperti dalam ayat tersebut, Imam Ghazali menyebutkan pertama adalah remembrance, ya, berzikir, ya, mengingat Allah. Yang terbaik adalah membaca Al-Quran. Kemudian bertafakur, mengkontemplasi. Ya. Dan disebutkan juga kita kemarin kita harus menyiapkan niat setulus-tulusnya agar kita meminta pada Allah untuk memperoleh pengertian dari ayat tersebut. Walaupun kita sangat kurang dalam memahami bahasa Arab, tapi kalau kita minta, insya Allah akan memberi. Ivan alami sendiri. Ivan juga tidak bisa berbahasa Arab dengan baik, ya. Tapi kadang-kadang memahami itu ada seperti pemahaman, ya. Dan pemahaman itu tidak untuk dijadikan perintah buat orang lain, tapi untuk diri sendiri, ya. Karena kita ini bukan istilahnya bukan ulama, ya. Paling tidak Ivan sendiri bukan ulama. Jadi kalau mendapatkan pengertian, paling tidak untuk diri sendiri. Jadi yang pertama remembrance, yang kedua kontemplasi, ya, tafakur. Jadi yazkaruna wa yatafakkarun. Kemudian understanding. Yang ketiga adalah kita jadi mengerti. Jadi kita itu tadi, ya, kalau kita persiapkan dengan sebaik-baiknya tafakur kita, walaupun hanya 15 menit, kita persiapkan dengan sebaik-baiknya, kita rencanakan dengan sebaik-baiknya, dan kita istiqomah lakukan setiap hari, insya Allah kita akan sampai kepada pengertian. Jadi tahap yang ketiga adalah pengertian. Oh, sepertinya begini maksud ayat Al-Quran tersebut. Ya, paling tidak kita ada sedikit kalau dalam bahasa Inggris seperti opening atau epiphany, ya, dalam ajaran Kristen. Ya. Kemudian yang keempat adalah iluminasi dari hati kita. Jadi pada saat kita mengerti, hati kita seolah disinari. Ya, ulangi, berzikir, yazkaruna wa yatafakkaruna, kemudian yafham, ya, understand, faham, ya. Kemudian kita illuminate, ya, mengiluminate. Jadi hati kita teriluminasi, diterangi. Ya, jadi ada nur dan banyak, ya. Sekarang ini sudah banyak ilmu kesehatan dan kita tidak fokus terhadap itu, tapi banyak yang bisa membuktikan dengan membaca Al-Quran, berkontemplasi, memahami, itu menerangi tidak hanya sisi spiritual kita, tetapi juga fisik kita. Ya, banyak. Kadang-kadang ada yang ulama yang menyebutkan kalau kita melihat orang yang rajin membaca Al-Quran, ya, itu walaupun sudah usia lanjut, tetapi selalu bersinar dari wajahnya itu. Ya, jadi sekarang sudah terbukti secara kesehatannya ada yang membuktikan. Tapi kalau kita tidak fokus ke sana, tidak apa-apa. Yang penting kita spiritual, ya, paling tidak. Jadi iluminasi, ya. Kemudian setelah teriluminasi hati, maka amal perbuatan kita tertransformasi. Jadi ada 5 step: mengingat, mengkontemplasi, memahami, kemudian teriluminasi, kemudian tertransformasi. Itulah inti dari kontemplasi dari yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Ini secara umum saja, ya, sedikit. Jadi dari mulai ayat yang kita bahas tadi hingga kitab ke-39, ya, dari Ihya Ulumuddin ini. Itulah kira-kira poin yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Nah, informasinya insya Allah seperti ini saja. Tetapi Ivan ingin mengajak ibu-ibu, bapak-bapak, dan juga ajakan dari Al-Quran. Mari kita laksanakan. Ya, mungkin pertama tidak sampai, tetapi
lakukan, istiqomah, dan mohon kepada Allah. Insya Allah, step by step kita akan memahami, sedikit demi sedikit, ya, memahami tersebut. Ya, seperti bisa juga membaca Al-Quran, yang zikir terbaik, atau melihat diri kita sendiri, ya. Ya, seperti bayi, Guru Irfan bilangnya, bayi itu bisa melihat tangannya berjam-jam. Di sini amazing, bentuk tangan kita bisa menggenggam. Kenapa ada 5 jari? Kemudian kenapa semuanya amazing. Semuanya ada tujuannya. Ibu-ibu, bapak-bapak pengajian kalian rahmati Allah. Ya. Dan insya Allah kita menjadi orang-orang yang tidak keluar dari tujuan kita. Wa ma khalaqna insa wal jinna illa liya'budun. Untuk beribadah kepada Allah, atau para mufasir menyebutkan untuk mengetahui Allah. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak pengajian Kagari, kajian kita pada hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan, baik dari isi maupun penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.